Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan. Kitab Amsal adalah kitab yang berisikan tentang pengajaran sekaligus nasihat praktis yang menjadi pedoman, panduan bagi orang percaya. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari kumpulan Amsal Salomo di Amsal pasal 10. Berkat berbicara tentang karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Tuhan berikan untuk membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Kebaikan yang dimaksud tentu saja kebaikan yang berkaitan atau yang sesuai menurut ukurannya dan kehendak Tuhan. Jadi bukan menurut ukuran atau kehendak manusia atau cara pandang manusia, tidak. Tetapi harus berdasarkan ukuran atau kehendak Tuhan. Karena itu apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari tema kaya di dalam Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Tuhan sang sumber berkat harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Tuhan sang sumber berkat harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita, baik itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Di atas semuanya itu, Tuhan sang sumber berkat harus menjadi yang terutama. Artinya, sekalipun kita tinggal di dunia dengan beragam kebutuhan, kita harus tetap fokus yang terutama adalah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan melalui doa kita, ibadah kita, pembacaan kitab suci, persekutuan pribadi bersama orang percaya, menyanyikan lagu-lagu pujian baginya, itu harus yang menjadi terutama dalam kehidupan kita, fokus dalam kehidupan kita. Karena dia adalah sumber kehidupan dan berkat. Maka ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan adalah yang terutama dalam kehidupan kita, ini akan membuat kita menjadi seseorang yang berkarakter sangat baik, berkarakter unggul, berkarakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus menjadi titik berangkat kita untuk memahami tema kaya di dalam Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik, memprioritaskan Tuhan dari beragam hal yang ada dalam kehidupan ini. Maka dengan cara demikianlah kita kemudian, poin yang kedua, akan mendapatkan berkat. Karena apa? Berkat Tuhan berikan bagi orang yang berharap dan percaya kepadanya. Berkat pasti Tuhan berikan bagi orang yang berharap dan percaya kepadanya. Setelah tadi di poin pertama, kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, kita mengutamakan persekutuan dengan Tuhan di atas segala atau beragam hal dalam kehidupan ini, maka berkat, apa tadi, berkat karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk kebaikan kita pasti akan dicukupkannya, pasti akan dianugerahkannya, pasti akan diberikannya
bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Makanya teks tadi berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kekayaan kita itu yang terutama adalah kekayaan pengenalan akan kasih dan kuasanya, pengenalan akan Tuhan. Itu melebihi dari segala apa yang ada di dunia ini. Dan kemudian dari kekayaan pengenalan itu kita juga dicukupkan untuk segala kebutuhan kita dalam keseharian kita. Kemudian disambung tadi kata 22b tadi, jerih payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Apakah ini memaksudkan bahwa kita tidak bekerja, tidak berjerih payah atau tidak melakukan sesuatu? Oh, tentu saja bukan itu maksudnya. Tetapi yang mau dimaksudkan jerih payah tidak akan menambahinya adalah ketika kita melakukan sesuatu, lalu kemudian karena kita melakukan sesuatu itu, maka prioritas kita beralih, berganti, tidak lagi Tuhan yang menjadi prioritas utama, tetapi kesibukan kita, apa yang kita butuhkan dalam dunia ini, pekerjaan kita, segala hal yang bersifat sementara ini yang menjadi prioritas kita, itu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Itu yang dimaksud jerih payah tidak akan menambahinya. Kalaupun seseorang itu mendapatkan sesuatu, itu tidak akan membuat dia menjadi kaya dalam arti yang sebenarnya. Karena apa? Karena dia mencari, dia memperolehnya tidak dengan mengandalkan Tuhan, tidak dengan takut akan Tuhan, tidak dengan beriman kepada Tuhan. Ini yang dimaksud. Berkat pasti Tuhan berikan bagi orang yang berharap dan percaya kepadanya. Lalu pekerjaan itu apa? Jerih lelah itu apa? Pekerjaan dan apa yang kita lakukan adalah cara untuk kita menyadari bahwa kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan itu harus kita respon dengan melakukan yang terbaik. Kerja adalah respon kita atas kebaikan Tuhan. Sehingga orang yang mengenal Tuhan dengan baik dalam hidupnya, maka dia pun akan bekerja melakukan yang terbaik. Dan dengan demikianlah Tuhan memberkati apa yang ia kerjakan. Berhasillah apa yang ia lakukan, apa yang diperbuatnya menjadi berhasil. Karena dia melakukannya dengan berharap dan percaya kepada Tuhan, dia melakukan segala sesuatunya dengan berdoa dan berusaha, dan segala apa yang ia peroleh itu akan menjadi kekayaan, kekayaan batiniah dan kekayaan juga secara apa yang ia butuhkan tercukupi. Kiranya kedua poin ini menjadi semangat bagi kita. Di tengah beragam pergumulan, persoalan kehidupan kita, ketakutan, kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan hidup kita. Ingat poin yang pertama, jangan bergeser. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sang sumber kehidupan dan berkat harus menjadi yang terutama. Mulai hari dengan berjumpa dengan Dia, jalani segala aktivitas dengan mengandalkan Dia, dan pada malam hari juga berserah kepadanya ketika kita beristirahat dalam tidur malam kita. Maka poin yang kedua, yakinlah, percayalah, berkatnya melampaui akal dan pikiran kita akan diberikan melalui pekerjaan usaha yang kita lakukan. Mungkin kita merasa, aku tidak seperti dia bekerja yang sedemikian. Tapi ingatlah, orang yang bekerja dengan percaya dan mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, pekerjaan itu adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk memberkati, mencukupkan dengan segala apa yang kita butuh. Dan ketika kita tercukupi, maka syukurilah. Hiduplah dengan hidup yang bersyukur. Jalanilah hari dengan hati yang bersyukur. Karena dengan rasa syukur ada kebahagiaan yang kita miliki, dan rasa syukur dan kebahagiaan itu juga akan tersebar, terpancar, terbagi bagi sesama yang berada di sekitar kita. Selamat menjalani hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan meyakini bahwa Tuhan mencukupkan kita atas segala apa yang kita butuhkan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami senantiasa memprioritaskan Tuhan. Fokus utama dalam kehidupan kami adalah Tuhan. Sehingga dengan demikian kami akan memiliki kekuatan dan hikmat untuk terus menjalani hari dengan beragam dinamikanya. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami setia dalam segala masa kehidupan kami. Dan pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan membuat kami juga meresponnya dengan melakukan yang terbaik. Bekerja dengan baik, berkarya dengan sebaik-baiknya. Tentu saja diiringi doa-doa dan usaha. Kemudian Tuhan memberkatinya sehingga tercukupilah segala apa yang kami butuhkan. Tidak hanya untuk diri kami, kami pun Engkau beri kesempatan juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, berkati kami agar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Hikmat Tuhan menyertai kami semua, damai sejahtera menyertai bangsa dan negara ini. Berkati keluarga kami dimanapun berada, lindungi sertai. Khususnya bagi keluarga kami, anak-anak kami, siapapun yang berada di tempat yang jauh, Engkau lindungi sertai, seperti Tuhan menyertai dan melindungi kami di tempat kami masing-masing. Segala apa yang kami rencanakan Tuhan berkati, agar yang kami rencanakan itu juga menjadi berkat bagi kami. Dan bagi sesama kami yang memiliki pergumulan berat saat ini, beragam tantangan dan masalah, Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Yang sakit, belas kasih mulai yang menyembuhkan dan memulihkan. Yang berbeban berat, belas kasih Tuhanlah yang memberi mereka kelegaan. Yang sedih atau sedang berduka, belas kasih Tuhan yang memberikan penghiburan. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Dan bagi yang bersuka cita karena banyak hal, Tuhan ajarkan kami juga bersyukur, merespon berkat itu dengan tetap rendah hati, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.